Da' qila waqal. Tinggalkan apa saja berita yang kita dengar, sumber berita itu katanya. Apa makna berita itu katanya? Tak tahu siapa yang bercakap. Lebih-lebih zaman kita sekarang lagi banyak berita yang berita itu masuk dalam kategori yang Nabi suruh untuk kita tinggalkan karena sumbernya adalah katanya. WhatsApp umpamanya, tak tahu siapa yang bercakap, hantar saja macam tu, post. Kata baginda Rasulullah, da' qila waqal, tinggalkan berita yang kamu dengar, yang berita itu katanya. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bila mana kita dengar berita-berita, khususnya kita punya zaman sekarang ini, yang tak tahu sumbernya, jangan terus diterima bulat-bulat itu berita. Belum tentu betul, dan kalau kita menganggap betul perkara yang belum tentu betul, maka kita akan tergelincir memperbetulkan benda yang belum tentu betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka dengar berita tentang keamanan atau ketakutan, ada berita aman, kita menang berita, tapi tak tahu sumbernya daripada mana. Atau dengar berita kita kalah atau musuh akan datang menyerang kepada kita, yang kita tak tahu juga berita itu sumbernya daripada mana. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu sehingga turun ayat tersebut, adza'u bihi. Apakah adza'u? Sebarkan. Dengar berita tentang apa saja berita yang tak tahu sumbernya daripada mana, adza'u, disebarkan tanpa memastikan berita itu betul atau tidak, sumbernya konkret atau tidak, sumbernya original atau tidak. Maka ketika terdapat golongan yang setiap kali menerima berita menyebarkan, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, karena penyebaran berita tanpa dasar sumber yang benar boleh menimbulkan kekeliruan di tengah-tengah masyarakat, boleh merunsingkan keamanan keamanan yang sedang dirasai oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana kalau kita dengar berita yang kita tak tahu berita itu benar atau tidak? Adakah kita tepi saja anggap kita tak dengar? Walau radduhu ila rasul, kalau berita yang didengar dan berita itu penting, radduhu ila rasul, kembalikan kepada Rasul, yakni kembali kepada Rasul, tanya dulu. Rasulullah hidup di zamannya. Setelah wafatnya Rasulullah, kalau kita dengar berita perkara-perkara yang asas berkaitan dengan kita punya agama, berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, berkaitan dengan negara umpamanya, berkaitan dengan kampung, berkaitan dengan office, berkaitan dengan syarikat, dengan perusahaan, apa saja, dengar berita, jangan dulu disebarkan. Radduhu ila rasul, kembalikan kepada Rasul, tentunya dalam bidang-bidang yang terkait dengan baginda Rasulullah, dan ini ada di zaman Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, wa ila ulil amri minhum, kembalikan kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Terutama sekali al ulama. Bila mana perkara-perkara yang terkait dengan hukum hakam, maka merujuk dulu kepada ulama, jangan dengar berita lalu disebarkan. Allah sudah kecam, sudah tegur kepada golongan 14 abad yang lalu yang punya perangai suka menyebarkan maklumat tanpa merujuk benar atau tidak maklumat itu, dan diberi jalan keluar, bukan hanya ditegur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur dan diberi jalan keluar. Mereka kalau dengar berita mereka sebarkan, andai mereka kembalikan kepada Rasul atau ulil amri, kepada orang yang mengerti, kepada para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau dikembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri, maka akan diketahui berita itu benar atau tidak bagi mereka yang datang untuk bertanya. Tapi tak mungkin akan diketahui kepada orang yang menyebarkan tanpa bertanya. Fahimtum?
Maka dengan demikian Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu di dalam cara menyikapi isu.